I don't give a fuck who talk behind My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 띠자 팡팡팡 디스코 팡팡팡. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan materi konsep kelayakan bisnis dan langkah-langkahnya. Perkenalkan, di sini ada Andi Adam Rahmanto dengan NPM 22 dan Ajeng Nuriyatna dengan NPM 32. Let's go! Bisnis diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan dan dilakukan oleh individu atau kelompok secara teratur dengan menciptakan, memasarkan barang dan pada waktu dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan dengan berhasil atau menguntungkan. Dilihat dari tujuannya, bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. 1. Bisnis yang berorientasi keuntungan. 2. Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan. Berdasarkan dari jenis kegiatannya, secara umum bisnis dapat dibedakan menjadi 4 macam. 1. Bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah bisnis yang bergerak dalam pemanggilan barang-barang tambang. 2. Bisnis agraris. Bisnis agraris adalah bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian, termasuk di dalamnya perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan sejenisnya. 3. Bisnis industri. Bisnis industri adalah bisnis yang bergerak dalam bidang pengolahan manufaktur. Dan yang keempat, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak dalam penyediaan produk yang tidak berwujud seperti jasa dalam bidang kesehatan, jasa dalam bidang pendidikan, jasa dalam bidang konsultasi bisnis. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Selanjutnya, ketika merintis sebuah usaha atau bisnis yang melakukan studi kelayakan, keberjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dari adanya studi kelayakan bisnis. Antaranya yaitu yang pertama memperkecil risiko kerugian, kemudian yang kedua mempermudah perencanaan bisnis, yang ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis, yang keempat mempermudah melakukan pengawasan, yang kelima mempermudah pengendalian. Kemudian, ada pepatah bahwa persiapan dan rasa tidak tergesa-gesa serta terencana dapat memberikan kesempatan bagi wirausahawan untuk dapat mengatur analisa bisnisnya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang tepat dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, prosedurnya yang pertama ada penemuan ide. Jadi produk yang akan dibuat haruslah laku dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penemuan ide terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan. Yang kedua yaitu tahapan penelitian. Dimulainya dengan mengumpulkan data, lalu mengolah data berdasarkan teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat analisis yang sesuai, dan menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian tersebut. Nah, tahapan yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Di sini mengevaluasi usulan usaha yang didirikan ya, apakah masih terdapat faktor-faktor yang belum dianalisis dan perlu dilakukan penyempurnaan sebelum melakukan tahapan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tahap pengurutan. Setelah melakukan evaluasi, akan muncul usulan yang secara awal layak dipertimbangkan untuk direalisasikan. Nah, baru bisa melakukan tahap rencana pelaksanaan. Jadi setelah tahap pengurutan, ada namanya langkah selanjutnya dengan menentukan jenis pekerjaannya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan ini, kemudian ada jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen dan kondisi operasional dan pelaksanaan yang sekiranya perlu direncanakan dalam tahapan selanjutnya. Baik, di sini ada tahap terakhir yaitu tahap pelaksana.
Jadi, setelah semua pekerjaan telah selesai disiapkan, maka tahap berikutnya adalah merealisasikan pembangunan usaha tersebut. Jadi, setiap tahap yang telah dilaksanakan, maka harus direalisasikan di tahap terakhirnya. Riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us.